Banyak sarjana di Indonesia yang bangga dengan gelar tapi lupa kalau dunia kerja tidak lagi menilai sekadar titel. Masalahnya bukan cuma soal lapangan kerja yang sempit atau sistem yang berat sebelah, tapi juga soal mentalitas orang yang setelah wisuda merasa sudah selesai belajar. Ada yang sombong, nggak mau upgrade skill. Ada yang terlalu yakin gelar jadi jaminan hidup mapan. Ada juga yang sibuk menyalahkan keadaan. Begitu realitas nggak sesuai harapan, akhirnya gelar yang seharusnya jadi modal justru mandek dan nggak kepake. Yang lebih bahaya lagi, cara pikir ini nggak cuma bikin mereka sulit bersaing, tapi juga nyeret mereka masuk ke pola hidup penuh keluhan dan rasa kecewa. Nah, di video kali ini gue bakal bahas kenapa banyak sarjana yang gelarnya nggak guna karena sombong dan nggak upgrade skill. Buat tahu keseluruhan semuanya udah aku jelasin di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis. Banyak sarjana yang terjebak dalam anggapan keliru bahwa gelar otomatis menjadikan mereka lebih unggul. Setelah lulus kuliah, mereka merasa puas berlebihan, seolah titel akademik sudah cukup untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan di dunia kerja. Mereka merasa lebih berhak dibandingkan orang dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Padahal, di dunia kerja, gelar hanyalah syarat awal, bukan penentu kemampuan. Anggapan ini muncul karena sistem pendidikan formal selama ini sering dikaitkan dengan status sosial. Gelar dipandang sebagai pembeda antara orang berpendidikan dan yang tidak. Akibatnya, banyak sarjana merasa tidak perlu lagi membuktikan diri setelah mendapatkan titel. Mereka terlalu percaya diri, mengira ilmu dari kuliah sudah memadai untuk menghadapi dunia kerja, tanpa menyadari bahwa kebutuhan keterampilan terus berubah seiring waktu. Masalah ini semakin parah ketika mereka memasuki dunia kerja dan mendapati kenyataan yang tidak sesuai ekspektasi. Ketika bertemu rekan kerja tanpa gelar, namun memiliki keterampilan praktis yang lebih baik, mereka masih terkejut, defensif, atau bahkan rendah diri. Namun, alih-alih mengakui kekurangan diri, mereka cenderung kembali ke anggapan bahwa gelar membuat mereka lebih baik, menyalahkan sistem, perusahaan, atau meremehkan orang lain untuk menutupi fakta bahwa keterampilan mereka sudah tidak relevan. Pola pikir superioritas ini membuat banyak sarjana terhenti di awal karir. Mereka masuk dengan keyakinan bahwa mereka lebih cerdas hanya lulus dari perguruan tinggi. Namun, saat diminta menunjukkan hasil nyata, mereka tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Sikap merasa cukup ini membuat mereka enggan mencari pelatihan baru atau menolak kesempatan belajar dengan alasan bahwa ilmu mereka sudah lebih dari cukup. Jika ditelusuri lebih jauh, ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga budaya. Gelar masih terlalu diagungkan sebagai lambang keberhasilan, sehingga banyak orang memandang pendidikan formal sebagai tujuan akhir, bukan langkah awal. Akibatnya, muncul generasi sarjana yang terlalu percaya diri dengan ilmu teoretis tanpa kemampuan praktis. Ketika dunia kerja menuntut fleksibilitas, kreativitas, dan keterampilan teknis, anggapan superioritas ini langsung runtuh dan mereka merasa tersisih. Pola pikir ini membuat banyak sarjana sulit jujur terhadap diri sendiri. Mereka sibuk menjaga gengsi gelar, padahal dunia kerja tidak peduli pada titel tanpa kemampuan nyata. Selama pola pikir ini dipertahankan, gelar yang seharusnya menjadi bekal malah menjadi beban karena membuat mereka sombong, kaku, dan enggan berkembang. Bagi banyak sarjana, gelar bukan lagi alat untuk bekerja lebih baik, melainkan simbol status sosial yang dipamerkan. Setelah menyandang gelar S1, S2, atau bahkan S3, mereka merasa posisi sosial mereka sudah terjamin. Gelar dianggap sebagai tanda kehormatan, bukan alat untuk bersaing. Akibatnya, banyak yang berhenti belajar setelah wisuda karena merasa status sosial dari gelar sudah cukup untuk mendapatkan respect meskipun kemampuan kerja mereka masih jauh dari standar. Pola pikir ini muncul karena masyarakat sering menilai pendidikan berdasarkan prestise, bukan kompetensi. Seorang sarjana dianggap lebih terhormat hanya karena gelarnya, bukan karena apa yang mampu mereka lakukan. Hal ini memicu kebanggaan yang tidak berdasar. Dengan gelar di tangan, mereka merasa lebih unggul dari orang lain, meskipun tanpa bukti nyata di lapangan. Akibatnya, muncul rasa puas diri yang menjebak, di mana mereka tidak termotivasi untuk berkembang karena gelar dianggap bukti kecerdasan. Ini menyebabkan stagnasi. Sarjana dengan mentalitas status sosial cenderung mengandalkan gelar untuk membuka peluang, berharap dihormati atau mendapatkan posisi bagus hanya karena latar belakang akademik. Mereka tidak menyadari bahwa dunia kerja mengutamakan hasil nyata. Perusahaan membutuhkan pekerja yang kompeten, bukan hanya pemilik gelar. Ketika kenyataan ini terungkap, mereka seringkali bersikap defensif, menyalahkan lingkungan, dan menolak introspeksi. Masalah ini diperparah oleh lingkungan sosial yang memperkuat pola pikir tersebut. Gelar sering menjadi alat ukur dalam perbandingan sosial di keluarga atau masyarakat. Pertanyaan seperti sudah lulus S1 belum? Atau lulusan mana? Menjadi penentu nilai seseorang. Tekanan ini mendorong banyak orang mengejar gelar hanya demi gengsi, bukan untuk memahami ilmu. Setelah gelar didapat, mereka merasa perjuangan selesai. Padahal di dunia kerja, pembelajaran sebenarnya baru dimulai. Mentalitas status sosial ini menjebak sarjana dalam ilusi bahwa mereka sudah mencapai puncak, padahal mereka baru berada di awal perjalanan. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi karena kurangnya kompetensi, muncul kekecewaan,
frustrasi, atau bahkan rasa rendah diri yang ditutupi dengan kesombongan. Selama gelar terus dianggap lebih penting daripada kemampuan, masalah ini tidak akan selesai. Akibatnya, semakin banyak sarjana yang merasa gelar mereka sia-sia. Bukan karena pendidikan itu sendiri salah, tetapi karena gelar hanya dianggap sebagai simbol kebanggaan, bukan fondasi untuk terus berkembang. Dunning-Kruger Effect menjelaskan mengapa banyak sarjana dengan pengetahuan terbatas justru merasa paling paham segalanya. Mereka terlalu percaya diri dengan kemampuan yang sebenarnya minim. Dan yang lebih buruk, mereka tidak sadar bahwa ilmu mereka sudah usang. Efek ini membuat mereka salah menilai diri sendiri, mengira sudah cukup cerdas hanya karena pernah menjalani pendidikan tinggi. Padahal, dunia kerja menuntut keterampilan yang jauh berbeda dari teori kuliah. Fenomena ini terlihat ketika sarjana merasa gelar mereka otomatis menjadikan mereka lebih unggul dari orang lain. Mereka mudah meremehkan rekan kerja yang mungkin tidak bergelar. Padahal, keterampilan praktis orang-orang tersebut seringkali lebih relevan. Sikap arogan ini menutup peluang untuk belajar karena mereka merasa tidak perlu menambah ilmu. Akibatnya, mereka terjebak dalam stagnasi karena orang yang merasa sudah tahu segalanya enggan mendengar saran atau menerima kritik. Masalah ini semakin nyata di dunia kerja. Banyak sarjana yang penuh percaya diri saat melamar kerja, yakin bahwa teori kuliah akan langsung berguna. Namun, ketika menghadapi realitas lapangan yang rumit, mereka sering kebingungan. Sayangnya, alih-alih mengakui keterbatasan dan belajar, banyak yang mempertahankan sikap arogan, mencari alasan dengan menyalahkan sistem atau merendahkan lingkungan kerja. Inilah wujud nyata Dunning-Kruger Effect. Semakin sedikit pengetahuan, semakin tinggi kepercayaan diri. Efek ini diperkuat oleh budaya yang masih menganggungkan gelar, mendorong sarjana untuk tampil cerdas meski belum benar-benar menguasai bidangnya. Tekanan ini membuat mereka lebih fokus menjaga citra daripada meningkatkan kompetensi. Akibatnya, mereka lebih takut terlihat tidak tahu daripada berusaha mencari tahu. Sikap ini membuat mereka sulit berkembang karena pengakuan semu dianggap lebih penting daripada kemampuan nyata. Bahaya terbesar dari Dunning-Kruger Effect adalah hilangnya dorongan untuk terus belajar. Orang yang merasa sudah cerdas tidak akan mencari ilmu baru, menutup diri dari perubahan, padahal dunia kerja terus bergerak cepat. Teknologi dan keterampilan yang relevan berubah dalam waktu singkat. Tanpa kesadaran untuk menilai diri secara jujur, mereka akan semakin tertinggal meski di depan orang lain tetap bersikap seolah tahu segalanya. Pada akhirnya, Dunning-Kruger Effect tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lemah, di mana banyak orang datang dengan kepercayaan diri palsu, menghambat kemajuan karena kurangnya pekerja yang benar-benar kompeten. Setelah lulus, mereka berhenti berkembang karena merasa kualitas diri tidak perlu diubah lagi. Padahal, dunia kerja selalu berubah. Keterampilan yang relevan beberapa tahun lalu bisa jadi sudah usang sekarang. Teknologi, metode kerja, dan standar kompetensi terus berkembang. Tetapi mereka yang terjebak dalam fixed mindset menganggap perubahan itu tidak relevan. Mereka lebih fokus mempertahankan identitas sebagai sarjana daripada memikirkan cara tetap kompetitif. Akibatnya, saat perekrutan membutuhkan keterampilan tambahan, mereka mudah tersisih karena merasa gelar dan ilmu lama sudah cukup. Fixed mindset juga membuat mereka sulit menerima kritik. Masukan dari atasan atau rekan kerja sering dianggap sebagai serangan pribadi, bukan peluang untuk berkembang. Akibatnya, mereka menjadi defensif, menutup diri, dan semakin tertinggal. Padahal, dunia profesional membutuhkan orang yang mau belajar ulang, fleksibel, dan adaptif. Jika mentalitasnya stagnan, peluang untuk berkembang pun tertutup. Lebih parah lagi, fixed mindset ini sering diperkuat oleh lingkungan sekitar. Banyak keluarga atau masyarakat yang menanamkan anggapan bahwa menjadi sarjana menjamin masa depan. Pola pikir ini membuat mereka merasa tidak perlu repot meningkatkan keterampilan karena gelar dianggap jaminan. Namun, kenyataannya pasar tenaga kerja lebih menghargai kemampuan nyata daripada status akademik. Ketika pola pikir tidak berkembang, karir pun ikut mandek. Mereka terjebak di posisi yang sama, tidak mendapat peluang lebih baik karena kemampuan tidak bertambah. Sementara itu, mereka yang memiliki growth mindset, meski mungkin lulus dari kampus biasa, bisa melaju jauh karena terus belajar. Inilah titik di mana gelar kehilangan nilainya. Bukan karena gelar itu tidak berguna, tetapi karena pemiliknya menolak untuk terus berkembang. Banyak sarjana terjebak bukan karena kurangnya peluang, tapi karena terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini terkait dengan social comparison teori. Mereka merasa lebih unggul hanya karena punya gelar, entah S1 atau S2. Namun, jika dilihat dari keterampilan praktis, mereka seringkali tidak memiliki apa-apa. Fokus mereka lebih pada status formal daripada kontribusi nyata. Kebiasaan membandingkan diri ini mengarahkan mereka ke tujuan yang salah. Alih-alih meningkatkan kemampuan, mereka lebih peduli pada bagaimana terlihat lebih baik di mata orang lain. Gelar dijadikan seperti trofi, bukan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Padahal dunia kerja tidak peduli ego, melainkan pada hasil yang nyata. Jika keterampilan tidak memadai, gelar setinggi apapun tidak akan dianggap. Yang berbahaya, kebiasaan membandingkan diri membuat mereka cepat merasa
puas. Ketika bertemu orang dengan pendidikan lebih rendah, mereka langsung merasa lebih unggul, menciptakan ilusi superioritas. Mereka merasa lebih cerdas dan berhak dihormati, padahal itu tidak berdasar. Di sisi lain, mereka juga mudah minder saat bertemu orang dengan pencapaian lebih tinggi. Jadi di satu sisi mereka merasa hebat dibandingkan yang di bawah, tetapi di sisi lain mudah terpuruk saat melihat yang lebih sukses. Siklus ini membuat mereka tidak fokus pada pengembangan diri karena energi tersita untuk perbandingan sosial yang tidak produktif. Bukan soal bagaimana meningkatkan diri, tetapi bagaimana tetap terlihat lebih baik dari orang lain. Dalam jangka panjang, pola ini membuat gelar semakin tidak bermakna. Jika kompetensi tidak ditingkatkan, cepat atau lambat kenyataan akan menunjukkan siapa yang benar-benar mampu. Dunia kerja selalu punya cara untuk menyaring orang berdasarkan kemampuan nyata, dan perbandingan sosial yang berlebihan tidak akan membuat seseorang relevan lebih lama. Yang terpenting adalah fokus pada pengembangan diri, bukan perbandingan yang sia-sia. Banyak sarjana memasuki dunia kerja dengan pola pikir keliru, merasa dunia kerja berutang pada mereka. Mereka yakin bahwa dengan gelar, mereka otomatis berhak mendapatkan penghormatan, gaji tinggi, atau posisi yang nyaman. Padahal, tidak ada yang otomatis di dunia kerja. Gelar hanyalah langkah awal untuk bersaing, bukan tiket instan menuju kesuksesan. Perasaan berhak ini membuat mereka tidak realistis dalam menilai diri sendiri. Mereka lupa bahwa gaji besar, pengakuan, atau posisi strategis didapat dari kualitas kerja yang konsisten dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi, muncul kekecewaan, sakit hati, atau bahkan kemarahan. Alih-alih introspeksi, mereka menyalahkan sistem, perusahaan, atau lingkungan kerja, menyebutnya tidak adil atau kejam. Padahal akar masalahnya adalah pola pikir yang salah sejak awal. Rasa berhak ini juga membuat mereka tidak siap menjalani proses. Mereka ingin segalanya instan. Baru bekerja sebentar sudah ingin dihormati. Baru punya gelar sudah ingin jadi pemimpin. Padahal kemampuan kepemimpinan, pengalaman, dan penyelesaian masalah terbangun melalui waktu dan usaha. Jika hanya mengenalkan gelar, benturan dengan realitas tidak terhindarkan. Dari sini muncul sikap mudah kecewa. Alih-alih memperbaiki diri, mereka sibuk menyalahkan faktor eksternal. Ini berbahaya karena lama-kelamaan mereka terbiasa hidup dalam siklus kekecewaan, menjadi pengeluh kronis, dan peluang mereka semakin menyempit. Dunia kerja tidak menyukai orang dengan mentalitas berhak, karena itu menunjukkan kurangnya kesiapan untuk bekerja keras atau belajar. Lebih jauh, sikap ini membuat mereka kehilangan respek dari rekan kerja, atasan, atau bawahan yang bisa melihat bahwa mereka hanya menonjolkan gelar tanpa kontribusi nyata. Lama-lama, kepercayaan terhadap mereka hilang, dan gelar yang seharusnya menjadi modal malah menjadi beban karena ekspektasi besar yang mereka ciptakan tidak didukung oleh kemampuan nyata. Banyak sarjana langsung menghadapi ketidaknyamanan batin ketika menyadari bahwa gelar bukan segalanya. Mereka terlalu lama percaya bahwa titel adalah kunci sukses. Ketika kenyataan membuktikan sebaliknya, muncul konflik batin yang disebut cognitive dissonance. Ini terjadi ketika keyakinan lama bertabrakan dengan realitas baru. Alih-alih menghadapi kenyataan dengan jujur, banyak yang memilih menyangkal. Daripada mengakui bahwa mereka perlu meningkatkan keterampilan, mereka lebih mudah menyalahkan faktor eksternal seperti sistem kerja yang buruk, perusahaan yang pelit, atau koneksi yang menentukan segalanya. Dengan cara ini, mereka bisa tetap merasa benar meskipun masalah sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Penyangkalan ini memberikan kenyamanan sementara, tetapi efek jangka panjangnya adalah stagnasi. Pola ini menciptakan lingkaran setan. Setiap menghadapi kegagalan atau ketidakpuasan, mereka mencari alasan di luar diri. Tanpa refleksi jujur, peluang untuk berkembang hampir tidak ada. Dunia kerja bergerak cepat dan keterampilan yang relevan terus berubah. Namun mereka terjebak di satu titik karena menolak mengakui bahwa ilmu mereka sudah ketinggalan. Cognitive dissonance juga membuat mereka hidup dengan narasi palsu, seperti membela diri atau mengagungkan gelar sebagai tameng psikologis untuk menutupi kelemahan. Namun, tameng ini rapuh karena fakta di lapangan selalu lebih kuat. Gelar tanpa kompetensi nyata pada akhirnya tidak dihargai. Di titik ini, banyak sarjana terjebak dalam keluhan terus-menerus. Mereka tahu ada yang salah, tetapi gengsi menghalangi mereka untuk mengakui kekurangan diri. Mereka sadar gelar tidak cukup, tetapi enggan belajar lebih lanjut. Akibatnya, mereka terperangkap dalam ilusi dan kenyataan, tidak bisa maju dan semakin tertinggal. Cognitive dissonance yang tidak terselesaikan menciptakan generasi yang pandai mencari alasan, tetapi lemah dalam menemukan solusi. Pada akhirnya, gelar itu hanya tanda pernah belajar, bukan jaminan dihargai. Dunia kerja selalu bergerak, kebutuhan skill terus berubah, dan yang bertahan hanyalah mereka yang mau menyesuaikan diri. Kalau mentalitasnya masih sombong, masih merasa gelar cukup, atau masih sibuk nyalahin sistem, hasilnya akan tetap sama, yaitu stuck di tempat. Gelar bisa jadi kebanggaan, tapi kalau nggak dibarengin kompetensi, lama-lama justru jadi beban. Yang nentuin nilainya bukan titel di belakang nama, tapi sejauh mana seseorang terus berkembang dan relevan dengan tuntutan zaman. Well, gimana menurut lu tentang fenomena ini? Tulis pendapat lu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.